Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa ataman naf'a bihi wa biulumihi fitaraini amin. Wa mani'uz zakati. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Bersyukur alhamdulillah bahwa pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam majelis taklim melalui radam Masjid Agung Jami' Malang. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima sedikit maupun banyak dijadikan ilmu yang manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Pengajian kita sebelumnya kita telah memulai mengikuti makalah yang ke-6 wal maqalatus sadisah, yaitu yang disampaikan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan asyaratun min hadhil ummatil muhammadiyah hum kuffarun billahil azim wa yadhunnuna annahum al-mu'minun. Ya. Ada 10 orang dari umat Muhammad ini, jadi dari umat beliau ini ada 10 orang, mereka itu adalah orang-orang kafir, orang-orang yang kafir terhadap Allah. Mereka mengira bahwa mereka itu orang-orang mukmin, mengaku orang mukmin padahal kafir. Siapakah 10 orang itu? Yang pertama adalah al-qatil, orang yang membunuh orang Islam atau membunuh zimmi, orang non-Islam tapi di bawah kekuasaan pemerintahan Islam. Bi ghairi haq, membunuh tanpa dasar kebenaran. Yang kedua adalah wasahiru, juru sihir, orang yang melakukan sihir. Berarti dia ini menggunakan setan untuk tujuan membunuh orang lain dengan ilmu sihirnya tadi itu. Tukang sihir itu oleh Rasulullah dinyatakan sebagai orang kafir walaupun mengaku mukmin. Yang ketiga adalah wadayus. Dayus itu siapa? Yaitu orang yang tidak punya rasa cemburu atas keluarganya, tidak punya rasa cemburu walaupun keluarganya diganggu oleh orang lain, baik istrinya, anak perempuannya ataupun saudara perempuannya. Dayus ini oleh Rasulullah juga dinyatakan sebagai orang kafir atau orang yang terlibat di dalam perbuatan zina, melindungi perbuatan zina, atau juga istilah sekarang komersial. Jadi menjual orang wanita itu juga
dinamakan dayus. Atau di dalam hadis lain Rasulullah menjelaskan Allah pada hari kiamat tidak akan menerima as-sakur. Ya, nanti pada hari kiamat tidak diterima semua amalnya, baik amal wajibnya maupun amal sunnahnya. Kemudian ditanyakan, siapakah as-sakur itu ya Rasul? Kemudian beliau menjawab, alladzi yudkhilu ala ahlihi ar-rijal, ya, yaitu orang yang memasukkan orang lain kepada keluarganya, yaitu juga dinamakan ad-dayus tadi itu. Walhasil orang yang tidak punya rasa cemburu atas keluarganya. Kemudian yang keempat adalah wamani zakati, orang yang menolak memberi zakat, tidak membayar zakat, mani zakat, itu juga dinyatakan sebagai orang kafir walaupun mereka mengaku mukmin. Kenapa? Karena membayar zakat itu salah satu dari rukun Islam. Kalau dia sudah wajib memberikan zakat, mestinya dia harus membayar zakat. Syarat wajibnya zakat itu kan 3. Yang pertama adalah memiliki harta yang cukup 1 nisab atau lebih. Ada ukurannya 1 nisab itu. Sudah punya harta 1 nisab tapi tidak dikeluarkan zakatnya. Nah, ini namanya mani'uz zakat. Kemudian yang kedua, syarat wajibnya membayar zakat itu adalah al-haul. Waktunya sudah sampai. Kalau zakatul mal itu kan 1 tahun. Haul, ya. Jadi mulai kapan dia itu memiliki harta ini? Sudah 1 tahun atau mulai berusaha dia sudah 1 tahun, terhitung 1 tahun, itu namanya haul. Maka harus diperhitungkan harta itu sudah mencapai 1 nisab, ya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi orang ini tidak membayar zakat, itu termasuk orang kafir walaupun mengaku mukmin. Kemudian syarat wajib yang ketiga zakat itu dibayarkan adalah milkut tam. Hartanya ini milik sendiri murni, bukan harta pinjaman, bukan harta milik orang lain, tapi murni milik sendiri. Jadi 3 inilah syarat wajibnya membayar zakat. Memang tidak semua orang Islam, karena ini menyangkut kemampuan. Tapi kalau orang sudah mampu tetapi kok tidak membayar zakat, maka dia oleh Rasulullah dinilai sebagai orang kafir. Maka sepeninggal Rasulullah, pemerintahan dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mulai pelanggaran ini. Orang-orang kaya tidak mau membayar zakat. Sayyidina Umar yang terkenal, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang terkenal sabar, sepertinya tidak pernah marah Sayyidina Abu Bakar. Tapi mendengar laporan ada orang-orang Islam yang tidak membayar zakat, mereka bangkit semangatnya, marah. Inilah namanya ghirah yang diperintahkan oleh Allah. Jadi harus marah karena hukum Allah dilanggar. Maka oleh Sayyidina Abu Bakar perintah diperangi orang ini. Jadi perang terhadap orang yang tidak membayar zakat, gitu ya. Karena nanti kalau semua orang tidak mau bayar zakat seperti itu, maka akan kacau. Ya, tatanan kehidupan sosial ekonomi ini akan kacau. Orang-orang miskin itu tidak akan telanjang
dan tidak akan mati kelaparan, ya, kalau orang-orang kaya membayar zakat. Jadi gara-gara orang kaya tidak membayar zakat, maka terjadi ketimpangan. Orang-orang dhaif kekurangan makan, ya, tidak punya pakaian. Itu gara-gara tidak membayar zakat. Maka kata Rasulullah, nanti hari kiamat orang seperti itu akan ditundes-tundes oleh Tuhan, akan dihisab dengan hisab yang bertele-tele. Dari mana kamu harta, untuk apa hartamu, itu nanti pada hari kiamat. Maka orang yang tidak membayar zakat itu dikategorikan sebagai orang kafir walaupun mereka mengaku mukmin, ya. Maka kita jangan sampai masuk di dalam kelompok ini. An Abi Hurairah, diriwayatake saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sebuah hadis, ya. Qala Abi Hurairah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ma min sahibi zahabin, ora nono saking wong kang duweni emas, wala fiddatin lan ora perak, ya, la yu'addi kang ora nekani sapa sahib minha saking emas perak, haqqaha ing hae emas perak. Haknya itu adalah zakat. Barang siapa yang punya harta banyak, di sini digambarkan emas dan perak, ya, kekayaan, ya, tidak membayarkan kewajibannya, yaitu berupa zakat, illa kejaba idza kana tatkalane tinemu apa yaumul kiamati, dina kiamat, subihat mongko den papanake lahu kaduwe sahib apa sopaihu pira-pira papan minarin saking geni, ya. Barang siapa yang punya harta kekayaan tidak dibayarkan zakatnya, maka harta kekayaan itu akan dijadikan lempengan-lempengan, ya, api, lempengan-lempengan api nanti pada hari kiamat, ya. Kemudian lempengan-lempengan api itu untuk apa? Fa'ukhmiya mongko den bakar, dipanggang sapa sahib alaiha ing atase safaih finari jahannama ing dalam neraka jahanam. Lempengan-lempengan ini, ya, lempengan api itu digunakan untuk membakar orang yang tidak membayar zakat di neraka jahanam. Dia itu nanti dibakar. Fayukwa mongko den panggang, ya, sapa sahib biha, ya, kelawan sopae apa janbuhu lambunge sahib. Orang itu kemudian dibakar, dipanggang lambungnya dengan lempengan-lempengan api tadi itu, ya. Wajabinuhu lan pilingan itu apa namanya, ini jadi lambung daripada kepala, ya. Wa dhahruhu lan gegere sahib. Apa yang dinyatakan oleh Rasulullah ini untuk menguatkan apa yang telah difirmankan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 34-35. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah
wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menumpuk-numpuk harta kekayaan, digambarkan emas dan perak tadi. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan harta itu tidak digunakan di jalan Allah. Paling tidak digunakan, tidak dibayar zakatnya. Ya, zakat itu kan wajib. Nah, jangankan yang sunnah, yang wajib saja tidak dibayar. Ya, kalau yang sunnah adalah sedekah. Sedekah ini mumpung ada pembangunan, maka hartanya orang lain itu sama sedekah untuk membangun masjid, dia kok tidak. Nah gitu ya. Wala yunfiqunaha fi sabilillah. Apa kata Allah? Fabashshirhum, maka sampaikan berita kepada mereka, bi'adzabin alim, dengan siksa yang pedih, siksa yang sangat pedih. Maka oleh Rasulullah tadi digambarkan bahwa neraka itu adalah azabnya bagi orang yang tidak membayar zakat. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fataqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. At-Taubat ayat 35. Ya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ya, pada hari kiamat harta kekayaan tadi itu digunakan untuk membakar. Ya, digunakan untuk membakar. Harta benda tadi itu dijadikan alat untuk membakar di neraka jahanam. Fataqwa biha jibahuhum, maka dibakarlah kening-kening mereka. Wa junubuhum, dan lambung-lambung mereka. Wa dhuhuruhum, dan punggung-punggung mereka. Hadza ma kanastum li anfusikum. Kemudian dikatakan oleh malaikat, inilah rasakan, ya, harta benda yang kamu tumpuk-tumpuk ini untuk dirimu sendiri. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Sekarang rasakan apa yang kamu tumpuk-tumpuk itu. Itu sungguh mengerikan apa yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran ini, kemudian oleh Rasulullah ditambah, diperkuat dengan hadisnya. Kata beliau, kullama baradat, semangsane adem, ya, apa sopaih, ketika lempengan-lempengan itu dingin, uidat, maka dikembalikan, dipanaskan lagi. Jadi lempengan itu setelah mendingin dipanaskan lagi. Uidat lahu, untuk orang tadi itu, fi yaumin, pada hari kiamat, kana miqdaruhu khamsina alfasanatin, yang mana hari kiamat itu, ya, diperkirakan sama dengan 50.000 tahun. Jadi bagi orang yang disiksa, ya, disiksa pada hari kiamat itu, sehari itu sama dengan 50.000 tahun di dunia ini. Hatta yuqba bainal ibad, sehingga dihukumi sapa bainal ibad, antarane pira-pira kawula, sampai selesai seluruh manusia ini nanti dihukumi oleh Allah, ya, diputuskan mana yang masuk surga, mana yang neraka, mana yang surga, mana neraka, seluruhnya selesai, ya, maka fayaro, mongko ningali sapa wong sahib sabilahu ing dalane sahib, kemudian baru dia,
Jadi setelah satu hari kiamat yang ukurannya sama dengan 50.000 tahun tadi itu selesai, Allah sudah memutuskan seluruh manusia, diputuskan mana yang surga, mana yang neraka, yaumul fasal ya, barulah dia, gitu ya. Jadi dia pada hari kiamat itu belum masuk neraka, belum, tapi sudah disiksa lebih dulu. Sehari sama dengan 50.000 tahun. Setelah seluruh makhluk itu diputuskan oleh Allah, barulah dia fayarosabilahu, dia barulah melihat jalannya, imma ilal jannah wa imma ilan nar, apakah dia masuk surga ataukah masuk neraka gitu. Jadi masih belum masuk neraka itu sudah disiksa dulu 50.000 tahun ya. Sehari yang ukurannya sama dengan 50.000 tahun. Begitu hadis Rasulullah ya. Sungguh mengerikan, maka marilah kita tidak lupa membayar zakat. Kemudian berikutnya lagi adalah wasyaribul khamri, lan wong kang ngombe khamr ya, pemabuk itu juga dinyatakan kafir oleh Rasulullah walaupun mereka mengaku sebagai mukmin. Syaribul khamr fil hadis, tetap ing dalam hadis, di dalam hadis disebutkan syaribul khamri, utawi wong kang ngombe khamr iku yuh syaru, dan kumpulake sapa syaribul khamr wal kuzu, hale utawi kendi iku mu'alakun, dan gantung fi unukihi ing dalem gulune syaribul khamr. Orang yang minum khamr atau mabuk itu nanti pada hari kiamat dikumpulkan ya di mahsyar. Jadi mulai dari bangkit dari alam kubur ya, kemudian digiring ke mahsyar sambil kendi itu ada di lehernya. Dia bawa leher, bawa kendi di lehernya. Wal qadahu, utawi wadah iku fiyadihi, ing dalam tangane syarib. Jadi di lehernya itu digantungkan kendi, kemudian di tangannya dia memegang gelas. Jadi gelas yang biasa dipakai untuk minum itu, mabuk itu. Wal qadah fiyadihi wa huwa utawi syaribul khamri. Jadi menggambarkan bahwa pada waktu di dunia dia ini suka mabuk. Di lehernya digantungkan sebuah kendi, di tangannya membawa gelas ya, digiring ke mahsyar. Wa huwa hale utawi syaribul khamri iku antanu luweh basin mingkul lijipatin, saking tinimbang saking sekabehane batang bangkai alal ardi ing atase bumi ya. Jadi dia itu membawa kendi digantung di lehernya, di tangannya memegang gelas, baunya lebih basin ya dibanding dengan seluruh bangkai yang ada di muka bumi ini. Begitu kata Rasulullah ya. Macam-macamnya siksa pada hari kiamat itu ya. Antanu mingkul lijibatin ya, lebih basin dibanding dengan bangkai-bangkai seluruhnya alal ardi, di muka bumi. Oleh karena baunya yang begitu menyengat, semua orang merasakan baunya yang tidak enak tadi itu. Yal anuhu, ngelaknati, mengutuk ing syaribul khamri sapa kulluman, saben-saben wong yamurru kang liwat sapa man alaihi ing atase syaribul khamri ya. Setiap orang yang lewat mengutuk orang ini karena baunya yang tidak enak tadi.
yamurru alaih minal khalqi, saking makhluk. Jadi seluruh manusia nanti akan mengutuk orang ini karena baunya yang busuk tadi itu. Sungguh mengerikan. Kemudian ada lagi hadis yang seringkali juga kita dengar. Rasulullah menceritakan bahwa di neraka itu ada sebuah sungai atau bengawan yang namanya Nahrul Khobal. Nahrul Khobal. Ya, bahwa di dalam neraka itu ada sungai besar namanya Nahrul Khobal. Para sahabat bertanya, ya Rasul, apa itu Nahrul Khobal itu? Kemudian Rasulullah menerangkan bahwa sungai besar tadi itu mengalir, bukan air yang mengalir, tapi nanah dan darahnya penghuni neraka. Itulah nanti yang akan menjadi minuman orang yang mabuk pada waktu di dunia ini. Jadi mereka di neraka minumannya itu adalah nanah, kata orang Jawa nanah nanah yang campur dengan darah. Nanah campur dengan darah, nanahnya penduduk neraka. Saking banyaknya mengalir lewat sungai. Lah inilah yang diminum oleh para pemabuk yang ada di dunia. Nah, oleh karena itu saudara-saudara kita yang mabuk-mabuk, tolong supaya berhenti, supaya tobat ya. Kalau mereka itu mau tobat, istighfar yang banyak, bertobat, tidak akan mengulangi lagi ya, sampai dia itu mati ya sudah dalam keadaan tobat. Mudah-mudahan tobatnya diterima oleh Allah. Tapi kalau terus menerus ya sampai mati kok tetap seperti itu, ya itulah siksanya gitu ya. Kalau orang itu tobat kan oleh Allah diampuni dosanya, Allah Maha Pemaaf. Maka marilah saudara-saudara kita yang barangkali mabuk-mabuk itu disuruh mendengarkan keterangan baik dari Kanjeng Nabi ataupun dari Al-Quran sendiri ya. Kalau orang itu mau mendengarkan pengajian, insya Allah takut itu ya. Gara-garanya tidak pernah mendengarkan pengajian gitu. Oleh Allah diberikan telinga, tapi telinganya tidak dipergunakan untuk mendengarkan. Andai kata mau mendengarkan, telinganya itu digunakan untuk mendengarkan kebaikan, maka orang itu akan baik. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Kata Allah dalam Al-Quran, orang-orang yang mendengarkan pengajian, al-qawla itu maknanya pengajian gitu aja gampangnya ya. Orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik, ucapan yang baik itu pengajian ya, menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah, qaulul ulama, itu pengajian-pengajian. Maka fayattabi'una ahsanahu. Kemudian setelah dia itu mendengarkan kebaikan-kebaikan tadi itu, dia ikuti. Nah, maka dia selamat. Maka Sayyidina Ali itu menyatakan heran kalau ada orang yang masuk neraka katanya. Saya heran kalau ada orang masuk neraka seperti itu. Sebetulnya mudah itu obatnya. Orang itu supaya tidak masuk neraka bagaimana? Kata Sayyidina Ali, gampang aja, tobat gitu. Jadi kalau orang itu tobat, dia selamat. Jadi gara-gara tidak tobat, ya sudah. Loh kenapa kok tidak tobat? Karena tidak pernah mendengarkan pengajian tadi itu. Maka marilah pengajian-pengajian itu istilahnya disemarakkan di kampung-kampung, ya, di desa-desa, masjid-masjidnya dimakmurkan dengan pengajian. Sekarang sudah banyak sekali orang Islam yang tidak ngaji, akhirnya tidak ngerti agama itu ya. Dikira agama itu cuma sholat itu aja, ya, tidak ngaji. Ya, jadi ngaji itu lebih utama daripada sholat sunat. Kata Rasulullah, sholat sunat 100 rakaat dibanding dengan ikut ngaji 1 kali, itu masih lebih besar pahalanya ngaji 1 kali. Ya, karena sholat sunat 1 rakaat tidak ada artinya apa-apa kalau tidak sesuai dengan ilmunya. Maka menuntut ilmu itu hukumnya wajib gitu. Orang yang suka mendengarkan kebaikan insya Allah selamat.
Mereka takut, saya kok terus-menerus mabuk, ya, kemudian tobat, insya Allah selamat gitu. Ya, kalau seperti itu kan mengerikan ya. Nanti hari kiamat orang yang suka mabuk itu dikumpulkan, di lehernya ada kendi digantungkan, di tangannya ada gelas, baunya busuk seperti itu, dikutuk oleh semua orang yang lewat. Sudah ya. Kemudian berikutnya lagi termasuk kategori orang kafir, waman lan wong wajaba kang wajib alaihi ing atase man apa al haju haji tapi falam yahujja mongko ora gelem ibadah haji sapa man. Ya, ini juga begitu. Rukun Islam yang kelima adalah ibadah haji. Orang itu kalau sudah mampu, oleh Allah diberikan rezeki, badannya sehat, tidak ada halangan apa-apa, mampu melaksanakan ibadah haji, ya wajib haji. Jangan sampai tidak. Ya, kalau tidak melakukan ibadah haji, maka oleh Rasulullah dikelompokkan termasuk kelompok orang kafir, ya, walaupun dia mengaku iman. Ya. Kadang-kadang orang itu mau melaksanakan ibadah haji malas, mungkin ada perasaan malas mengeluarkan uang, atau juga malas pergi dari rumah, pergi jauh, macam-macam alasannya ya. Ini supaya diberikan pengertian-pengertian semacam itu. Sampai tadi sebelum berangkat ke masjid, saya masih ada orang telepon dari Kediri itu, bahwa istri saya masih belum mau haji, ya. Dia sudah ingin sekali berangkat, tapi istrinya tidak mau. Apa belum ada uang, Pak? Oh, sudah ada ya. Dia itu membuat rumah habis 250 juta, tapi dia tidak mau haji. Ya, ini contohnya. Cita contohnya itu yang dinyatakan oleh Rasulullah. Ya. Qala Allah Ta'ala, dawuh sapa Gusti Allah Ta'ala, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Ini kan potongan ayat dari walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang menerangkan tentang wajibnya ibadah haji bagi orang yang sudah mampu. Kemudian ayat itu ditutup dengan ayat wa man kafara, barang siapa yang kufur. Ini dalilnya ya. Ya, menentang Tuhan. Dia tidak mau melaksanakan ibadah haji. Wa man kafara fa innallaha mangka setune Gusti Allah iku ghaniyun, zat kang maha sugih. Ya, semugih itu tidak butuh kepada apapun. Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada seluruh makhluk ini. Anil alamilnya saking wong alam kabeh. Maka dialah nanti yang akan dimarahi oleh Tuhan. Ae waman tegese lan wong taroka kang tinggal sapa man, ya, i'tiqad wujubil haji, ing keyakinan wajib haji. Ya, dia malah meyakini bahwa haji itu tidak wajib. Ya, ya inilah orang seperti itu sudah jelas kafirnya. Fa innallaha, krana setune Gusti Allah iku ghaniyun maha sugih, anhu saking man. Allah tidak butuh kepada orang itu. Nanti akan dicampakkan ke dalam api neraka, tidak dipilih menjadi orang yang selamat gitu. Ruwiya dan riwayatake an Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis annahu satuhune Rasulullah iku da'a, ya, ngajak, ya, sapa Kanjeng Nabi li ummatihi, maring ummate Kanjeng Nabi.
atau mendoakan ya. Asyiyata Arafata ana ing sorene dina Arafah, yaitu tanggal 9 bulan Dzulhijjah, namanya hari Arafah ya. Sore-sore menjelang maghrib itu Kanjeng Nabi berdoa ya, mendoakan umatnya, da'a li ummatihi, ndongakno marang umat Kanjeng Nabi asyiyata Arafata ana ing waktu sorene dina Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah, ketika umat Islam seluruhnya kumpul di Arafah menjelang maghrib. Itu saat-saat yang sangat-sangat penting, mustajab untuk berdoa. Jadi kepada Bapak Ibu yang melaksanakan ibadah haji, jangan tidur pada saat itu, gunakan untuk berdoa. Yang tidur-tidur dibangunkan, bangun-bangun, doa-doa menjelang maghrib. Itu asyiyata Arafah ya, hari saat-saat yang sangat mustajab untuk berdoa. Pada saat itu Kanjeng Nabi mendoakan umatnya. Wastaghfara lan nyuwunaken ngapura sapa Kanjeng Nabi lahum maring umat. Ya. Kanjeng Nabi memintakan maaf kepada umatnya. Fa'auhallahu ilaihi, mongko Gusti Allah paring wahyu maring Kanjeng Nabi, inni qad ghafartu lahum ya. Satuhune ingsun iku ngapura marang umat ma baini wa bainahum, dosa-dosa sing dilakoni oleh umat ya, kesalahan-kesalahan mereka kepadaku, tapi walam aghfir lan ora ngapura sapa ingsun lahum maring umat dzulmahum ba'dahum li ba'din ya, yaitu orang-orang yang berbuat dolim itu tidak akan diampuni. Yang lain diampuni oleh Allah, tapi yang berbuat dolim tidak diampuni. Dolim terhadap orang lain itu di sini termasuk adalah orang yang tidak membayar zakat. Jadi orang tidak bayar zakat itu adalah orang, dinyatakan orang yang berbuat dolim. Orang yang berbuat dolim menyakiti orang lain itu tidak dimaafkan oleh Allah. Begitu. Insyaallah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat, maslahat bidin wa dunya wal akhirah. Allahumma sholli ala Muhammad maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika lil khalqi kullihimi makfulatan abadan minhum bi khairi abin wa khairi ba'alin falam taitam walam taimi ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim humul jibalu fasal anhum musatimahum madza ra'a minhumu fi kulli mustadami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habib
الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم انفعنا بما وعلمنا ما ينفعنا يا الله اللهم زدنا علما نافعا وقلبا منورا وفهما صحيحا ولسانا ناصحا واعتقادا يقينا اللهم اجعلنا علما بعلمك وصالحا بعبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.